Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat jumpa kembali bersama saya Mulyadi. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu praktisi spiritual pemerhati alam, yaitu guru kita Abaukun. Punten, Mangga. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Gimana, Mbah? Sehat pada malam ini, Mbah? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas undangannya untuk hadir bersama kita di sini, Mbah. Ya. Ada bahasan-bahasan menarik mungkin dari podcast atau dialog santai kita pada malam hari ini. Ya. Jadi langsung aja nih, Mbah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu bahwa menurut konsep spiritual bahwa kita itu adalah semesta kecil bagian daripada semesta raya yang telah Allah ciptakan. Ya. Bagaimana, Mbah, menurut persepsi spiritual bahwa bukan hanya kita sebagai manusia yang berzikir, tapi alam semesta pun berzikir dan bertasbih. Bagaimana cara mereka bertasbih dan bagaimana dengan apa mereka bertasbih tersebut, Pak? Ya, baik. Ketika alam ini banyak yang mengatakan itu adalah bertasbih. Nah, bertasbihnya alam ini semacam tumbuhan, air, udara, itu tidak terdengar tasbihnya oleh manusia. Hanya manusia yang tertentu lah yang diberi keistimewaan oleh Tuhan mampu mendengar tasbihnya tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain. Tidak seperti manusia. Kalau tumbuhan ini bertasbih, dia di dalam keheningan tanpa ada suara. Nah, itu. Jadi mereka itu beda cara dengan kita ya, Pak ya. Beda. Kita itu bisa kedengar, apalagi banyak di tempat-tempat ibadah, gitu, ibadah berzikir. Tapi kalau alam itu mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin bisa mendengar. Tertentu yang bisa mendengar dan menyaksikan tasbihnya ini, tasbihnya alam semesta ini. Nah, kalau manusia itu bertasbihnya rame dia. Iya. Ya kan? Terdengar artinya. Terdengar. Kemarin kita bahas tentang temuan yang luar biasa tuh, Bah, tentang mustika kujang. Iya. Ya, mungkin pada pertemuan saat ini ada temuan yang lain dari alam semesta ini yang mungkin membawa pesan-pesan nasihat atau kehidupan buat kita semua. Iya. Telah ditemukan lagi ya. Itu adalah batu pengantin. Batu pengantin ini diketemukan di area Gunung Gandawesi, Karawang ya. Ya. Lumayan jauh ya, Pak ya? Lumayan, alhamdulillah. Memang batunya ini sederhana, tapi mengandung pesan yang disampaikan oleh alam. Yang kita harus ketahui, ternyata setiap makhluk yang Tuhan ciptakan, nah, ini mengenai batu ya, tetap mereka itu membawa pesan dari Tuhan. Bagaimana cara membongkar rahasia pesan yang disampaikan kepada batu? Nah, itu hanya orang-orang yang dikaruniai pemahaman, wawasan tentang mendalami rahasia alam. Ini batunya ya. Ini batunya seperti ini. Ini terlihat sederhana, tapi ini adalah batu pengantin. Ya, coraknya seperti ini. Ya, menggambarkan ukiran guratan batunya ini mirip, lihat ya. Nah, ini seperti wajah manusia. Nah, ini wajah padonnya nih, seperti pakai gaun dia. Nah, ini di belakang ini seperti memeluk. Nah, ini dua wajah. Ini posisi matanya tuh. Nah, seperti wajah ya, batu pengantin namanya. Berarti membawa pesan buat kita, lanang dan waduh. Mari kita bongkar, mari kita bedah
pesan tentang kehidupan yang dibawa oleh batu ini secara hakikatnya adalah dari Tuhan. Batu ini tidak bisa menyampaikan. Diletakkanlah ini namanya dua insan, lanang dan wadon. Kenapa bisa berdampingan, bisa bersatu? Maka ini namanya batu pengantin. Apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan lewat aliran semesta dari batu ini, Pak? Ya, baik. Ini kita perlu perhatikan betul ya bagi yang melihat dan menonton. Ini adalah pesan-pesan yang dahulu yang saya diajarkan oleh nenek moyang dulu saya. Maka setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar makhluk biasa, tapi makhluk yang luar biasa. Karena batu ini diciptakan oleh Tuhan, walaupun dia tidak hidup, diam, tapi dia mempunyai keistimewaan. Setiap makhluk pasti mempunyai keistimewaan. Tidak semua seperti ini. Ini kan batu pengantin, ada sumur pengantin, ada curug pengantin, ya kan? Ini di dalam realita kehidupan. Kenapa dua insan ini bersatu? Karena saling menyayangi. Ya, nggak mungkin jadi pengantin dia. Kepelaminan kalau tanpa dilandasi dasar kasih sayang, cinta. Ternyata wujud wadon beda, ya kan, dari paras dan lanang pun laki-laki itu kan paras mungkin, tapi memiliki penjiwaan penciptaan sesama makhluk sehingga disatukan dengan ridhonya Tuhan, dia sampailah ke pelaminan. Nah seperti itu. Maksud pelaminan itu apa, Pak? Simbol dari apa gitu maksudnya? Nah, pelaminan ini adalah tempat. Tempat dia bergembira. Tempat dia bersenang-senang. Pelaminan dikumpulkanlah saudara-saudara, teman, famili dan sebagainya. Maka disitulah hari kemenangan dua insan menggapai satu rumah tangga. Di dalam kehidupan manusia ini adalah mengenai tentang spiritual. Kenapa bisa dua insan bisa bersatu? Kenapa? Karena dilandasi oleh cinta. Nah seperti itulah ketika kita belajar thalabul ilmi, ya kan? Sesudah lulus kita belajar dan hasil daripada kita thalabul ilmi ini memetik ilmu, maka harus seperti sosok seorang pengantin. Jadi ada kasih sayang, maka disinilah letak pesan yang disampaikan oleh alam ini. Maka sudah tidak ada lagi pertikaian, ini tidak benar, ini salah. Nah itu kalimat-kalimat seperti itulah yang bisa menjauhkan kehidupan manusia dengan satu dengan sama yang lain. Ayo kita bareng-bareng, wujud beda, lanang dan wadon. Yang kita pelajari mungkin beda. Nah, seperti itu. Nah hasilnya ini bagaimana yang bukan tidak belajar sama kita, misalkan ya, dia itu karena cinta. Nah itu seperti itu. Jadi pada intinya itu adalah konsep daripada dualisme atau suatu perbedaan yang ada itu kita menjadi satu dengan kasih sayang. Kasih sayang itu. Luar biasa ya, Bah. Itu adalah pesan-pesan yang disampaikan. Iya. Mungkin ada penjelasan yang lebih mendalam lagi tuh, Bah. Ada nanti itu. Ini kan dua insan ya. Berarti kan beda. Tapi kenapa bisa bersatu? Mari kita bersatu. Junjung tinggi apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita, supaya hidup ini sepadan.
Mau dia orang Sunda, dia mau orang Jawa, dia orang Betawi, orang Madura dan sebagainya. Mari kita bersatu. Ini pesan yang disampaikan oleh alam lewat batu ini. Secara hakikatnya ini dari Tuhan loh. Tapi di Iya. sini tidak ada tulisan. Tapi ada kode-kodenya. Pesan yang sangat luar biasa buat kita. Cuma batu tidak ngomong, cuma lewat saya. Seperti itulah. Luar biasa ya Pak ya, dari simbol-simbol yang ada di alam yang telah Allah ciptakan itu ternyata membawa suatu pesan moral atau pesan spiritual buat kita sebagai manusia. Cuman kadangkala tidak semua orang bisa untuk membedah atau membuka daripada kode-kode dalam pesan alam itu sendiri. Atau mungkin ada sesuatu yang menurut Abah itu hal-hal lain dari alam yang luar biasa. Ya, baik. Ini adalah suatu benda. Kenapa ini bisa terukir atau terlukis bulat-bulat batu ini seperti pengantin, ya kan? Seperti berpasangan gitu, Pak. Berpasangan. Dari dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Itulah simbol pesan dari alam yang malam ini kita bongkar sedikit demi sedikit. Semoga menambah wawasan kita. Nanti tergantung ketika sudah dibahas ini, ternyata pesannya bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Karena prakteklah yang agak sulit. Jadi jangan ada perbedaan, kita menjadi berseteru. Nah itu. Jadi jadikanlah hari kemenangan dengan berbedanya ini tetap bersatu. Ketika sudah bersatu lanang dan wadon, tapi tetap kan ada karunia. Beranak pinak. Bagaimana beranak pinaknya ketika ilmu ini kita sudah pelajari, apalagi kalau sudah dituakan sama orang lain. Ya? Nah itulah harus dirangkul. Gak semesti ini nggak ikut, ini nggak ikut. Nah, setiap golongan, nggak ada golongan, ras, dan sebagainya, tetap kita harus bersatu, menjalin kerukunan. Jadi intinya konsep yang berbeda-beda, yang dualisme yang kita lihat itu adalah suatu anugerah atau karunia dari Tuhan. Jadi intinya kita tetap dalam satu tekatan hati, yaitu untuk mengedepankan cinta dan kasih sayang. Iya, cinta dan kasih sayang. Ini kan wadon dan tanang, ini kan dua wujud yang berbeda. Tapi perbedaan ini jangan kita bongkar. Yang kita harus kerjakan, mengamalkan penuh dengan kasih sayang, cinta ke sesama. Itu saja yang kita bisa sampaikan lewat pesan batu ini yang Tuhan ciptakan. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan bagi seluruh yang menonton di channel ini. Oke, mungkin kamera ingin zoom lihat bentuk ini batu asli ya. Batu asli. Jadi ada serat, ada urat yang membentuk seperti skesta antara laki-laki dan perempuan. Ya, menandakan suatu perbedaan yang menyatu dan disatukan dengan cinta dan kasih sayang. Nah ya, semoga ini menjadi inspirasi, bukan karena batunya, tapi pesan-pesan moral, aliran-aliran pengetahuan yang kita dapat dari batu ini. Jadi bukan kesaktian dan bukan juga kelebihan. Kita hanya mengkaji tentang apa yang disampaikan dalam pesan-pesan moral dan spiritual yang mungkin menjadi inspirasi buat kita semua untuk pedoman hidup kita. Mungkin itu aja para hadirin sekalian dari channel YouTube kita, yaitu dari channel Kaum TDS Bekasi. Ya, semoga bantu subscribe, like, dan komen agar situs ini berkembang dan kita akan menggali sesuatu yang lebih luas, lebih dalam lagi dari penemuan yang ada di alam semesta ini. Selamat malam, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.